lah. Gue panjang banget gue cerita kayak Gak apa-apa, dongeng. jadi enak. Paling enak kalau dengerin orang cerita. Iya. Tidur lagi. Ini gue udah gini. Maksudnya? Ya lu kapan nih mulai belajar menggunakan instrumen segala macam, mulai kayak serius buat bermusik gitu. Sekarang gue nanya, tadi lu bilang si 420 hiatus. Kenapa sih harus hiatus? Kenapa harus hiatus ya? Mungkin memang. Sorry, gue ada urusan. Iya. Urusan. Lanjut terus. Yo, di urusan lagi masih ditemenin sama Anggur Alexis ya. Yang setia nih. Semoga setia terus ya Alexis ya. Enggak bosan-bosan ya nemenin urusan ya. Amin. Mengulik-ngulik urusan orang lain di sini. Bersama Danang Prihantoro yang tidak ditemani Elmer lagi. Jadi kali ini gue ditemenin sama Alexis dan juga Alan. Dua-duanya berawalan A dan huruf keduanya L. Huruf ketiganya apa? Huruf ketiganya ada Nui dari 420. Pengguna jari ya. Pengguna jari. Fingering user. Fingering banget tuh. Padahal udah kagak pernah. Udah gak pernah latihan fingering lagi? Enggak. Makanya makin bodoh. Oh, enggak lah. Itu mah skill tidak akan hilang. Emang malas aja ya Bang. Iya, cuma malas aja ya. Iya. Cukup ngomongin skill. Mas Danang, Ya. kita kedatangan warga dari RT Skinhead Indonesia. Oh iya. RT Ukin. Warga Cipinang nih ya. Lanjutan. Pinang. Jadi kemarin RT-nya ada laporan. Nih warganya mau ngelaporin RT-nya. Oh gitu. Iya. Kok bisa keren banget dia tuh malam itu kayaknya. Yukin, Di ya. podcast ini kemarin gue liat kok keren lo sih di situ ya, kenapa? Aduh, Pak RT keren. Halo Nui, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Baik ya, aman ya. Iya alhamdulillah. Kerjaan aman juga ya semua ya. Alhamdulillah. Iya. Pelan-pelan satu-satu diselesain. Oh, diselesain udahan atau selesain? Jangan dong. Dilancarin. Iya, Win. Ya pokoknya diberesin lah yang menjadi tanggung jawab satu-satu gitu. Nah, oke, ya pokoknya biar nggak ada beban lah ya. Jadi semuanya selesaikan Diselesaikan. supaya kedepannya makin lancar. Amin. Amin. Nah, kalau sekarang nih apa yang lagi dijadiin kesibukan buat Nui nih? Main Mobile Legend? Wah, saya udah nggak main. Baru mulai main lagi. Oke. Terus paling ya ngurusin piaraan juga, ikan lohan masih. Iya. Salah satu orang yang masih melihara ikan lohan lu berarti lu. Iya, Mbak, masih banyak sih teman-teman. Oh gitu ya, karena lu ada di situ. Iya, di komunitasnya. Terus nongkrong mungkin. Gitu di rumah bergerak. Iya. Sebagai warga ya wajib lapor kan. Bener. Kayak gitu, sama paling ada beberapa juga sama teman-teman komunitas lain gitu. Ada Gaskio gitu, Special Effects, Pervespaan duniawi lah. Oh gitu. iya, sekarang gue juga lihat kayak anak 420 banyak yang Vespaan ya. Sampai gitu. manajernya juga ya. Iya. Ketemu kemarin kan. Iya kan, maksudnya karena memang gak disengaja ternyata masing-masing dari kita satu tim tuh pernah bervespa dan punya Vespa gitu. Oh gitu. Jadi pas kebetulan juga Ari juga memang yang triggernya juga Ari sama Raffi tuh Vespa gitu kan. Akhirnya kita satu tim pelan-pelan ngumpulin uang untuk beli unit lagi gitu kan. Ternyata harganya mahal banget sekarang. Sekarang dia ada. Juga murah banget ya. Gue pernah beli dulu 400.000. Wah, iya. PS. Tahun berapa? Enggak, 2000-an awal lah, 2000 awal. 400 murah tuh ya. Iya. Iya, masih murah-murahnya memang terus gitu tuh. Sekarang berapa? Gue jualnya 750. Udah ada untung tuh ya. Udah ada untung. Iya. Sekarang mah. Sekarang berapa? Ampun. Iya, gue terakhir Vespa gue tukar sama turntable. Iya. DJ. Oke. Iya, turntable. Anjir.
Seharga itu memang Udah bener seharga itu. ngaco gitu sekarang tuh. Karena memang udah saking langka dan rare-nya mungkin ya. Apalagi kalau barangnya masih mulus gitu ya. Iya. Begitu Tapi memang maksudnya dari dulu tadi kan lu bilang kayak dulu sempet punya dan sekarang jadi ngumpulin buat beli lagi. Berarti emang dari dulu memang suka riding ya. Dulu sebenarnya nggak semasif sekarang maksudnya temennya gitu kan. Dulu kan cuman masih kayak tetangga, temen nongkrong paling beberapa orang. Pak RT-nya kan. juga kan Pak juga Pak RT juga ya. sama ya. Pak RT apalagi karena dia juga sih sebenarnya salah satunya. LML Pak RT-nya. LML dulu kan karena Motornya. nggak sanggup waktu itu beli ya kan PX yang aslinya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang jadi mahal juga Vespa dia itu kan sekarang LML tuh 4 tak kayak gitu. Ya paling setelah itu baru kemarin beresin albumnya Ustadz Alfi. Oke. Gitu. Iya. Paling ya bantu-bantu belakang layar, di depan layar juga. Untuk siapa? Depan layar dan belakang layar. Ustadz Alfi. Oke, Ya, Bapak. karena Fortuny lagi hiatus kan, ya udah kan. Oke. Gua orangnya nggak bisa diem aja, banci tampil juga sih. Oh pengen Pengennya manggung aja udah, dibayar nggak dibayar langsung belakangan. Ya soalnya pengguna jari ntar kalau itu Kalau tidak nggak menggunakan digunakan jari. iya, itu. Ganti Nama username-nya. ganti Ganti, Instagramnya. Makanya. Tidak Oke, gitu. menggunakan jari. Kalau gimana cara kerja tuh harus menggunakan Iya, jari. harus tetap digunakan jarinya. Tetap digunakan. Selain buat narik kopling, Betul kan? Oh iya. Ya, buat ada kegunaannya jari. Kegunaan, iya juga ya. buat ngegenjreng gitu. Nah, Buat sekarang narik kopling juga. iya. Sekarang gue nanya tadi lu bilang si 420 hiatus. Kenapa sih harus hiatus? Kenapa harus hiatus ya? Mungkin memang udah ada masanya kali ya gitu kan. Kita juga kan manusia Hiatus biasa. bukan bubar tapi ya. Bukan. Oke. Alhamdulillah 420 baik-baik aja. Dan tidak ada konflik apapun Ya. antara kami Ya. gitu kan. Ya lebih ke memang ingin bener-bener kayak udah lo kita udah sama-sama udah berapa puluh tahun gitu kan berbarengan gitu kan. Kita pengen kayak udah kita nggak bermusik dulu as a 420 gitu. Oke. Iya. Tapi kegiatan bermusik lain di luar 420-nya masih jalan. Masih ibaratnya. jalan masing-masing. Gua masih jalan, Prim juga masih jalan, Ari juga ya mungkin lebih ke Ari sih maksudnya dia juga lagi mungkin lagi pengen program baby juga kan gitu. Oke. Pengen quality time sama istrinya Iya. gitu, sama keluarganya. Ya mungkin karena dulu jadwalnya terlalu padat ya. ya kayak gitu juga. Juga kan mungkin kayak ya yang kita tahu lah maksudnya sosok seorang vokalis tuh kan di luar tuh kayak nggak bisa bebas loh, dikit-dikit orang nyamperin, dikit-dikit foto, bla 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 gitu. Jadi kayak apa? Kayak ruang privasinya tuh sedikit gitu dibandingin gua gitu. Kalau gua kan ya orangnya cuek juga gitu. Gua suka nongkrong, orang mungkin udah terlalu sering ketemu gua jadi malas foto dan ngapain juga foto kan. Jelek men. Enggak lah, semua orang ada ininya masing-masing ya. Iya benar. Ya emang bercanda aja maksudnya kayak gua ya suka ya begitu. Ya maksudnya kayak yang sah-sah aja gitu, manusiawi gitu. Kita kan yang punya kehidupan yang lain juga selain bermusik gitu kan. Iya. Nah, tadi lu bilang udah sekian tahun. Berapa tahun sih totalnya 420 dari awal sampai 15 tahun sih. 15 tahun ya sampai memutuskan untuk hiatus. Berarti 2010. 10. Wow, lama juga. 15 tahun bukan waktunya sebentar ya. Iya. Iya, makanya tadi lu bilang ya ada rasa ini kayak kali ya. Kayak capek, pengen istirahat dulu gitu ya. ibaratnya gitu Iya, ya. mentalnya sih sebenarnya yang pengen istirahat tuh mental dari kita juga gitu kan. Pengennya ya kayak kita kembali menjadi manusia normal yang tidak bermusik gitu. Tapi emang pas kemarin Bang Mungkin bilang kan jadwalnya kan emang sepadat itu. Iya, bahkan melebihi orang kerja sepertinya. Iya. Iya. 30 kali dalam sebulan berarti kan Iya. full. Setiap hari. Alhamdulillah. Iya. Ya Makanya bisa beli Vespa. iya juga lagi. Aduh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ada positifnya. Ada ya. positifnya gitu. Iya, gitu. Tapi itu maksudnya ada perdebatan gak sih ketika akan memutuskan buat hiatus di dalam bandnya sendiri? Oh sangat. Oh ya. Iya pastilah. Itu juga kan nggak sebentar gitu kan. Kita juga banyak laluin juga kayak gitu kan. Iya terutama kita kan mikirin tim produksi, tim kreatif dan lain-lain gitu kan. Orang yang ada di Ya karena kan belakang. maksudnya itu. masih nyuapin berapa kepala kan sebenarnya. Betul. Itu juga kayak gitu makanya kan sebisa mungkin ya. Kita juga punya alhamdulillah 420 ada beberapa bisnis juga di luar sana gitu kan menyangkut dengan beberapa produk gitu kan. Yang saat ini mungkin ada yang belum selesai urusannya sama kita kan
itu kan kita masih adalah alhamdulillah pendapatan sedikit-sedikit walaupun nggak manggung gitu kan. Ya itu yang kalau kita ya mikirnya dari sisi manajemen kita juga mikirnya ini uang kita keep dulu untuk kayak tetap kantor ini ada. Karena kan lumayan juga ya sewa kantor kan. Iya benar. Kita tahu radio dalam lagi ya. Iya, ada radio dalam lagi. Ya tapi mungkin kalau kita cari tempat lain yang lebih murah mungkin nggak senyaman itu lingkungannya kan. Kita kan nggak tahu ya. Benar. Apalagi kantor anak-anak band gitu yang tiap hari berisik gitu kan. Ada aja gitu orang. Iya, warga yang merasa terganggu apa segala macam. Gitu ya. Alhamdulillah kalau di radio dalam aman-aman aja gitu. Iya. Nah, gue baru mau nanya tadi ya. Maksud gue tadi yang mau gue tanyain adalah apakah ketika si 420 ini hiatus si kantor manajemennya ikut nggak ada juga gitu. Tapi ternyata gitu. dipertahankan ya. Masih ada. Dan alhamdulillah juga tim kreatif kita masih ada beberapa project juga dengan promotor dari luar negeri juga kayak Singapura, Malaysia kayak gitu masih mengerjakan hal-hal kreatif untuk bisnis di luar sana gitu. Oke, berarti artinya ketika memutuskan untuk hiatus pada saat lagi ngobrolin kita mau hiatus gini udah ditentukan kapan ya? Iya, sudah. Tahun ini kita istirahat dulu ya, gitu ya. Berarti pada masa itu ya sebelum menuju ke hiatus itu berarti banyak nolak tawaran-tawaran buat main juga dong ya artinya. Iya, itu juga yang sempat istilahnya Bang Edo sebagai manajer kita tuh yang kewalahan ngasih alasannya gitu kan. Karena memang nggak ada apa-apa dan bener nggak ada apa-apa gitu. Yang kita pikirnya justru ke media. Makanya sampai akhirnya kita naikin berita di sosial media kan di Instagram pada waktu itu karena takutnya malah makin berasumsi liar nih. Oke, iya. Kalau nggak ada tidak ada statement. Ya karena memang 420 memang masih selengean itu sih sebenarnya. Bukannya berarti nggak mikirin orang lain, nggak. Cuman kita ya apa adanya aja, udah terlalu terbiasa. Ternyata dapat masukan dari teman-teman yang lain, ya mendingan lu bikin deh daripada orang lain nanti bertanya-tanya kan. Kayak begitu. Akhirnya ya kita announce secara official di akun Instagram kita, plus kita kasih tahu juga maksudnya kata-katanya apa gitu kan. Itu kita pikirin bareng-bareng. Kata-katanya apa ya biar media dan teman-teman tidak berasumsi yang lain gitu. Ya tetap aja udah kita pikirin, udah kita jelasin baik-baik. Masih ada juga yang kayak mikirnya inilah, mikirnya itulah. Ada aja ya pasti. Iya, ya udah manusia kan namanya manusia. Ya mungkin ya gue juga tahu mereka mungkin kecewa lagi bener-bener sayang-sayangnya misalkan sama 420 gitu kan. Terus tiba-tiba kita hiatus ya karena nggak ada yang mau juga gitu sebenarnya. Tapi kan biar kita lebih sehat ke depannya kan. Sehat secara jasmani dan rohani juga. Ya kita memutuskan untuk rehat dulu. Ini berarti keluar dari zona nyaman atau masuk ke zona nyaman? Luar dong, keluar ya. Iya sih sebenarnya. Ibaratnya ya mungkin kan karena penat nih di zona ini, jadi zona nyamannya adalah memutuskan untuk hiatus. Iya, enggak juga sih sebenarnya, kayak kita coba aja dulu nih maksudnya. Cuman kan nggak mungkin juga kita cerita kondisi mental kita ke orang lain gitu. Iya benar sih ya. Ke umum gitu kan. Itu kan bukan konsumsi mereka. Yang penting mereka taunya mendoakan kita baik-baik aja lah. Ya gue masih kesana gitu kan. Nah pada saat si keputusan itu diketok palu nih ya, itu fans tuh gimana tuh? Iya lagi. Ya pastilah perasaan mereka sama perasaan kayak kita juga gitu, yang memutuskan untuk hiatus pasti galau lah bahasa anak sekarang. Ya iyalah. Gitu kan. Mau ngapain ya kerjaan ini ya? Oh ya ngerjain ini. Akhirnya semua akan terbiasa pada waktunya sih sebenarnya. Kalau udah tahu kayak gini tuh insya Allah doain aja. Kita masih ada. Dan nggak tahu kapan kita akan ngasih sesuatu yang lebih baik menurut kita untuk kalian gitu. Itu. Doain aja. Pastilah doa itu terus mengalir sampai kapanpun juga gitu. Amin. Untuk yang terbaik. Nah terus ketika hiatus itu lu nggak pengen kayak ya lu kan melakukan proyek sama si Utas Alfi, nggak pengen kayak main musik yang
kayak dulu lagi misalnya metal gitu. Aduh. Lu sempet di apa komporin mulu juga kan kadang sama Bang Coki gitu kan. Wah main lah kayak gini kan sama siapa ya Bang Edo juga salah satunya udah bikin lagi apa gimana nggak tahu Bang Go kan ya gue sering sama Bang Go udah gimana capek Bang gue bilang gue nggak bisa gue bilang iya jangan dulu deh ntar aja kata ya emang udah ya secara skill juga udah nggak kayak dulu juga gitu kan udah jarang megang gitar gitu kan ya, karena udah mikirin kayak harus mikirin ke depan gitu mikirin anak gue mikirin keluarga gue gitu kan. Lebih ke situ sih sebenarnya. Kalau dalam hati ya pengen gitu maksudnya. Masih ada ininya ya. Masih ada. Apinya tuh masih ada ya. Iya, nah sampai Bang Ukin juga kemarin juga kan ngajakin, ayo Bang bikin apa kayak. Iya dia berusaha mancing gua juga. Berusaha juga dia mancing gitu. Ya udah, ayo kita bebas-bebasin aja katanya. Iya udah, ayo ntar dulu gua bilang ntar dulu, ayo. Gua kan orangnya ayo aja. Nah kemarin terakhir kali juga. Bang Boni Bas. Ya kemarin semalam ketemu gue di kita ucapin ini dulu ya turut berduka buat Seringai ya buat almarhum Ricky. Jadi kemarin semalam ketemu sama Boni juga sama Edo di rumah duka. Iya jujur kaget juga itu sedih juga kan. Bener-bener kayak yang kita tahu lah bukannya baru juga semalam gue baru lihat story-nya. Baru lihat story Bang Ricky gitu kan. Tiba-tiba dapat kabar kayak begitu tuh. Gue lihat pas dari Hai kalau nggak salah yang ngasih tahu tuh. Iya. Semua kehilangan. Sosok baik banget dia. Iya gitu. Gue ingat banget dulu tuh sama almarhum dan Seringai itu Bapak Seringai waktu pertama 420 manggung di panggung utamanya Sondrenalin. Wah itu gue yang pemerinding gue karena memang mereka tuh baik-baik banget gitu kan. Sama gitu kan. Jadi kayak yang ya lu tau lah abang-abangan yang baik lah. Gak usah gue ceritain secara gamblang gitu loh. Maksudnya kayak yang bener-bener nolin mereka gitu. Mereka nggak ya kita sama aja kok sama aja gitu. Ya berarti lu salah satu saksi dari kebaikan si almarhum nih ya. Kayak gitu semuanya sampai yang akhirnya kita ketemu juga kan sama apa di Malaysia lah. Gue inget banget tuh jalan tuh sama Mas Iga di apa nama eventnya Nusantara. Kayak begitulah jalan sama abang-abangan itu dan mereka nggak ada yang wah gue senior gue ini nggak sama baru kayak gitu dan itu yang kayak gue sama anak 420 juga akhirnya mengadopsi yang seperti itu ya ternyata sama aja gitu sampai sekarang gitu kan ya gue belajar banyak dari Bang Ukin, Bang Goy dan yang lain-lainnya juga gitu kan ya bahwa ya karena gue duluan aja nih gitu. Bener. Karena gue duluan terus gue senior lu enggak. Iya itu yang harus diadopsi sama semua orang sih. Yang kayak gitu ya sikapnya seperti itu. Nah berarti artinya emang lu deket ya sama metal ya. Dan kalau denger dari cerita Ukin juga yang akhirnya Gorus nempel ke Ten Horse katanya ini berkat. Ya ada berkat juga gue emang udah jodohnya mereka aja sih sebenarnya. Ya, tapi kan ada campur tangan lo juga di situ ibaratnya. Iya mungkin karena Bang Ukin ini ya kali ya. Dia dibilang agak segan walaupun udah dekat cuman ngomong ke Bang Gonya malu gitu. Gak enak karena tahu Bang Go juga waktu itu lagi ngerjain album Dark Soul juga kan yang kedua gitu kan. Terus lagi mulai banyak juga main juga Dark Soul juga gitu kan. Terus proyekan yang lain dan plus ada Death Squad Trenian ya kan. Iya kemarin ya. Ngomong aja sih Bang gue bilang gitu kan. Oh gitu. Ya dulu aja deh lo dulu Bang lo yang tolong ngomongin ke Bang gue dia bilang gitu. Ah ya udah gue cobain ya tapi jangan salahin gue kalau Bang gue nggak mau ya gue bilang gitu. Langsung. Iya. Awal ya. Dari point of view-nya dia nih kita dengar nih sekarang nih ya. Daripada berharap kan gue bilang gitu. Ya udah yang penting lo ngomong dulu ya udah ntar kapan gue main ke rumah Bang gue obrolin gitu. Oke. Ya udah singkat cerita gue main ketemu ya gue ceritain lah gue ngobrol gitu. Gue juga bilang ya minta tolong dia tahu juga sih sebenarnya gitu. Cuman dia justru balik justru Bang gue juga takut ngecewain gitu. Dia juga istilahnya lagi banyak kegiatan. Ya cuma intinya gue bilang gini ya udah Bang gue kalau mau main kalau enggak ya nggak usah. Kan bisa juga misalnya. Yang penting nih tolong nih ada
Ten Holes ada mau main di tanggal sekian, bantuin aja dulu kan tanggal sekian lu bisa nggak? Bisa sih gua kata dia. Ya udah coba aja dulu latihan dulu yuk gitu. Jadi gitu awalnya gitu. Coba aja latihan dulu gitu kan. Kapan lo bisanya? Ya udah deh. Ntar coba ini. Ya udah gue bilangin ya ntar bangukin ya. Ya udah akhirnya mereka atur waktu tuh latihan lah. Sekali 2 kali. Wah, gue seneng kan latihannya kan di RB kan awalnya kan. Terus gue latihan di RB. Terus gue bilang dia kan lu kayak gini. Iya langsung gue kompromi bangun. Iyalah latihan studio bener lah, drum bener, masa drum bohongan. Ya gitu kan. Kayak gitu dan apa? Ya itu bahasa bercanda aja sih sebenarnya. Sampai akhirnya ya udah, kan beda bang, kita nggak ada dananya kayak gitu. Ada teman gua gratis bisa kata Bang Go. Nggak ada alasan tuh. Kan. Jadi kayak gitu. Jadi mereka latihan di Kalibata, ada temannya Bang Go, maksudnya yang baik banget orangnya juga gitu. Kayak gue lupa bang siapa namanya. Bang Rus berarti. Ya itulah. Itu tempat tambahan ya. Iya. Ya makanya kayak gitu. Akhirnya mereka ada tempat latihan di studio yang benar gitu. Itu juga kan karena tongkrongan juga kan, kenalnya juga gitu. Ya alhamdulillah. Dan gue kaget juga ketika pas Bang Go ngomong mau. Gue sayang sama Ten Holes nih. Kayaknya gue bakalan ikut Ten Holes terus kata dia. Serius lu, gue bilang. Iya alhamdulillah ya, gue bilang gitu. Iya ya udah tua, gue udah terlalu capek kalau kebanyakan main metal kata dia. Gue bilang enggak ada tua-tuanya, gue bilang. Iya gue minder gue sama anak-anak sekarang, buset mainnya jago-jago banget, cepet-cepet banget. Bang Go lu juga dulu waktu muda juga secepat itu kan. Iya memang gitu kan. Iya. Maksudnya pada masa itu mungkin kayak orang ngelihatnya wah banget. Iya, luar biasa ya. Sekarang juga masih juga. Iya, gue bilang kayak gitu tetap aja ya. Gue ngeliat gue bilang ya lu idola gue juga tetap gitu loh. Itu nggak akan mengurangi apapun walaupun kita sekarang udah kayak saudara gitu ya kan. Ya cuman maksudnya kenangan-kenangan lu zaman dulu tuh nggak bisa dilupain semua orang, tetap aja gitu. Orang ya anak sekarang canggih-canggih, alatnya bagus-bagus ya. Lo dulu belajar kan busuk semua, ibarat kata kayak gitu kan banyak kan. Ya sampai sekarang juga lo nggak pakai trigger, lo nggak pakai apa, lo pakai benar-benar power lo sendiri, nggak pakai alat bantu gitu misalkan. Kalau sekarang kan banyak mungkinan gitu kan. Iya benar ya. Tekniknya bagus-bagus, udah canggih-canggih. Ya karena emang zaman nih gue bilang. Iya benar. Kayak gitu aja, dia sempat bener kayak gitu. Ya alhamdulillah udah naik lagi dia gitu. Cuma tetap itu dia. Gue belajar sombong dari Bang Go. Pokoknya kita miskin, yang penting sombong gitu. Tapi gue sayang banget sama dia juga gue. Iya kan? Ada dia. Ya dia lagi sama Boni itu bareng. Bener. Kayak gitu. Nah kalau sekarang gue mau nanya, awalnya lu bersinggungan dengan musik ini kapan nih? Maksudnya? Ya lu kapan nih mulai belajar menggunakan instrumen segala macam, mulai kayak serius buat bermusik gitu. Menggunakan jari untuk bermain gitar. Boleh. Gue juga deh. Nih Alexis emang nih. Iya ada deh. Ada aman. Menggunakan jarinya pada saat belajar terus lu kayak mulai tertarik lah. Sebenarnya Kak, dengan instrumen ya. Sebenarnya dengan musik dulu sih, maksudnya kayak apa ya? Orang tua gue dulu kan dagang mie ayam ya. Gue bisnis keluarga gue ya, semua orang tahu juga gitu kan. Mungkin beberapa banyak yang nggak tahu. Jadi gue hidup dari hasil orang tua gue berdagang mie ayam. Nyokap gue gitu, bokap gue ngojek kayak gitu lah, ojek pangkalan biasa lah pada masanya. Jadi setiap kegiatan, setiap pagi bangun tidur tuh, setelah sholat subuh, sholawatan udah menuju jam 6, jam 7 tuh udah keluar matahari, gue zaman sekolah tuh pasti setel musik tuh. Bokap nyokap gitu. Oh gitu. Iya. Nyetelnya apa nih nyetelnya? Ya biasa opening pop dulu kan, Poppy Mercury bla 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 segala macam kan, almarhum Titi Puspa gitu. Terus mulai agak siangan dikit langsung deh tuh dangdut. Udah pasti. Dangdut udah pasti. Sama sih di rumah gue juga masih gitu. Pokoknya paling lama jamnya tuh setel musik dangdut paling lama. Paling durasinya paling panjang tuh ya dangdut. Menuju sore tarling, men. Bokap gue. Makin heboh dong tuh ya. Makin heboh kalau udah sore udah kayak gitu tuh. Kalau abis dia ngojek sebelum ngojek malam udah kayak gitu ya. Gue terbiasa dengan musik berarti ya. Gitu. Sampai akhirnya gue SD. Ya zaman kita kecil dulu banyak banget panggung 17-an kan. Iya benar. Ya kayak gitu. Dan gue
Iya mungkin dari kecil juga gitu kan. Gua bukan orang yang kayak, gua mau manggung, enggak. Jadi diaru-aruin dulu, udah nih nyanyi. Karena kan gue biasa kayak setiap nyokap gue gitu pada bokap gue setel musik, gue nyanyi itu sambil ngulek, motongin bawang kayak gitu. Bantu ya. Tangga gue kan ngeliat namanya gangan kecil ya kan, rumah rapet-rapetan. Ya pasti gue teriak-teriak, mereka denger. Udah suruhlah tuh nyanyi gue. Gitu. Awalnya SD gue inget banget tuh. Gokil sih. Berarti tahun berapa? 81. Enggak, gue tua banget gue. Enggak. Enggak. Ya kayak gitulah pokoknya udah. Akhirnya bener didaftarin deh tuh sama abang-abangan panitia dulu kan. Ya udah. Ikut di panggungan nih. Iya, panggungan. Proper ya. Panggungan proper ya. Panggung RT zaman dulu maksudnya ya itu mungkin dulu udah proper ya gitu kan. Pada saat itu udah meriah banget lah pokoknya. Dan dilihatin se-RT kan. Udah di zaman-zaman kecil kan masih doyan lihat-lihat cinta-cinta monyet kan. Ada cewek disukai. Iya, dia nonton ini. Kayak gitu ya udah. Warga-warga cantik nih. Nampil lah gue tuh. Pas hari itu gue nampil. Nah, nggak berapa lama tahun berikutnya nampil lagi ya, tapi udah bentuk band. Oke. Sama teman-teman gue udah gitu. ngeband nih. Udah ngebandnya untuk 17-an doang sih sebenarnya gitu. Jadi anak-anak CRT nih yang bisa main apa gitu kan. Udah main manggung lah ceritanya. Gue nyanyi. Oke, waktu itu nyanyi nih gitu kan. Udah mulai saat itu juga ada salah satu teman akhirnya udah mulai sering ini, bokapnya ada duit ya kan, udah jadi salah satu anggota DPR lah gitu kan, DPRD gitu kan, dibikinin studio musik gitu. Jadi ceritanya gua kelas 4 kelas 5 SD lah kayak gitu. Udah nongkrong di situ, ada abang-abangan tetap yang jagain. Ya udah gua nongkrong, jadi ya ada yang disuruh-suruh lah, standar lah gitu. Ya udah nongkrong kayak begitu, gue liatin abang-abangan gue udah, mereka taunya gue nyanyi aja gitu. Pada saat itu setiap bulan puasa kan sering namanya cowok ya bocah gitu kan, bandel lah belajar ngerokok. Gue ketahuannya ngerokok pas gue kelas 6. Udah jalan tuh ngeband tiap Agustusan, pokoknya band gue tampil lah ya. Wajib tuh. Jadi home band Agustusan. Jadi dulu ada momen akhirnya di tiap RT diadu nih. Nampilnya. Digabungin ya jadi satu RW. Dikontesin gitu ya. Dari RW 3 gitu gua kan RW 3 kan. Gua RT 1 RW 2 gua pertama tuh rumah gue. Udah tingkat RW ada tuh, tingkat RW. Main, udah mulai kenal kayak gitu. Nah, udah mulai tahu gua ngeband gitu kan dari SD. Gue main sama dulu jadi vokalisnya abang-abangan bener-bener jauh di atas gua gitu, yang udah kuliah kerja gitu. Gua dicekokin dia kayak gitu, gua MLTR kayak White Lion, Firehouse kayak gitu-gitu, Mr. Big gitu ya. Iya, kayak begitu-gitu. Maksudnya slow rock gitu, klasik rock gitu kan. Udah, dan iya gua mungkin bocah di zamannya yang sedikit bisa bahasa Inggris lah, baca gitu. Kayak gitu. Dulu kan by lirik kan, kaset lirik nyanyi gitu. Udah kayak gitu aja jadi vokalis. Nah, gue dipecatnya dari band abang-abangan gue karena gue ngerokok. Kelas 6 SD ketahuan ngerokok. Udah mulailah gue dipecat. Habis itu gue hilang arah. Udah nggak ada yang ngajakin gue ngeband lagi. Galau. Ya udah akhirnya di studio itu gue coba main gitar kali ya, gue bilang. Kayaknya gitaris dulu banyak nih ceweknya gitu. Setelah vokalis. Akhirnya tujuannya masih ke situ ya, masih biar dilihat cewek-cewek gitu karena sama teman-teman diandelin dah. Udah pokoknya singkat cerita ya kayak begitu. Gue belajar, dicengin mulu kan biasa, abang abang sini ya, lu kayak bisa main gitar aja gitu. Dianggap remeh lah ya ibaratnya ya. Jewer-jewer lah, dijenggut-jenggutin lah, diceng-cengin lah pokoknya gitu. Tapi ya baik, abang-abangan gue baik, alhamdulillah. Cuman ya kayak gitu aja, verbalnya mungkin nggak bisa dicontoh ya, jangan. Kayak gitu. Cuman ya gue banyak ilmu dari situ. Udah gue nyontek aja, ilmu gue nyontek doang. Ya udah sampai akhirnya gue bisa sendiri gitu, gue belajar sendiri dengan gitar abang-abangan gue itu gitu kan. Gue ke rumahnya dia cuman buat main gitar. Gitu. Iya. Orangnya nggak ada minjem gitar dong. Iya. Udah karena emang dulu di lingkungan gue kan, gue tuh satu rumah tuh bisa gue minta makan sesukanya, tidur di mana aja karena pintu kita nggak pernah ditutup. Jadi kayak udah kayak saudara lingkungan satu lingkungan gitu lah ya ibaratnya, kayak saling gitu. Kenal dan saling akrab gitu ya. Udah kayak saudara. Udah
berapa kali senar putus gue beliin, terus Palas nih kok belang-belang, iya gue putusin bang, gue bilang Piramid dong, lu piramid. bilang, iya piramid. Piramid. Ya kan dulu kan bocah SD SMP beli senar piramid 1.000 perak tuh mahal banget Iya. ya. Iya lagi. Kayak begitu ya udahlah. Sampai sekarang alhamdulillah mereka juga akhirnya tahu, cuma taunya gue ngamen aja gitu kan, bantu-bantuin. Sampai akhirnya buka studio lagi. Jadi tahun 2005, sebelum tahun itu gue lulus sekolah tuh STM, gue langsung kerja kan, kuli gitu kan. Kuli listrik, gue bangun gedung gitu Ramayana sama pemborong, ikut pemborong. Udah baliklah gue tuh 2004 akhir gue balik. Gue balik itu nggak kurus, rambut gue gondrong, hitam, bewok gue tebel, mak gue aja nggak kenal gitu kan 2004 iya. Udah akhirnya balik lah. Nah balik itu gue harusnya dapat proyek lagi gitu kan di Jogja, cuman nggak boleh berangkat sama bokap nyokap lah, intinya gue nggak kurus lah gitu kalau di luar gitu kan. Udah gue balik, gue dagang mie ayam sekalian nyari-nyari kerja. Nah tetangga gue tempat gue beli apa kayak saus, kayak micin kayak gitu-gitulah. Buat peralatan mak gue tuh dia bikin studio. Dia kan toko dulu kan, orang pokoknya beli barang-barang murah ke tokonya dia lah, warungnya dia lah gitu. Warungnya dia gitu ya. Ya harga tobing. Nah itu salah satu omnya Posan. Iya, jadi masih omnya Posan. Iya. Gue udah cerita itu sama Posan pas ketemu, serius lo ya, akhirnya tahu gitu. Udah singkat cerita, gue jaga di situ sama teman gue ini masih saudara jauhnya dia dari Pekanbaru. Itulah gue bilang, kok beda banget Jakarta bukan? Ya itu gue bilang karena teman gue jaga studio anak Pekanbaru, temennya Ari kayak gitu. Udah sampai akhirnya mereka mau latihan lah di studio gue kayak gitu, ngajak gue karena basisnya nggak ada. Waktu itu gue masih main gitar kan, gue main bass tuh cuman iseng-iseng aja gitu, kayak festivalan ngamen-ngamen biasa aja gitu waktu itu sama teman-teman gue. Akhirnya gue diajakin sama teman gue itu. Nah teman gue itu gitaris band gue yang Amari yang pertama, Jili. Gitu. Sampai akhirnya berproses, malah gue makin akrab sama Ari gitu. Malah makin intens sebenarnya, makin intens. Gue sering deket lah ya. Iya, gue sering nginep di kosannya dia kayak gitu-gitu. Kita sering nongkrong bareng-bareng, sering gencering bareng-bareng. Emang gue sama Ari dari dulu suka tuh nongkrong-nongkrong gitu kan, sambil ya bakar-bakar tipis, minum-minum tipis di kosannya dia. Bakar memori lah ibaratnya. Iya. Gitulah, itulah pokoknya. Yang putih-putih udah. Habis itu langsung deh tuh. Tiap ada apa rekam dulu gue bilang, wah nih anak orang kaya juga lo ya, gue bilang handphonenya 3GS iPhone dulu. 3GS orang kaya ya, ini mana dibeliin kata dia sama bokap gitu kan. Terus kosan lu juga mewah gitu kan, di ini karet 80 Gendeng Hijau. Perbanas itu dekatnya. Gendeng Hijau ya kan, belinya di situ juga bahan ya kan, pada zamannya gitu kan. Udah kayak begitu, dia jadi sering bikin lagu. Band gua sama Ari dulu tuh emang dari dulu suka bikin lagu sendiri gitu. Ari dari dulu suka. Pas dari awal emang seneng ini, bukan kayak ngulik lagu orang, tapi emang langsung bikin lagu sendiri berarti ya. Iya, dari base yang pernah kita dengerin aja kayak gitu, kayak John Mayer, kayak Radiohead, standar lah kayak gitu, The Cooks atau apa gitu kan. Udah dari situ ya kayak terinspirasi, oh lagi enak nih, wah enak nih nada ini, masukin nada ini, udah bikin ngejreng, cari chordnya nu, kayak begitu dia biasa tuh. Sampai sekarang gua sama Ari tuh begitu, dia dapat nada, gue yang cari chordnya, gue yang bikin aransemen musiknya kayak gitu. Berarti proses awal tuh di kosan itu ya, banyak. Iya. Banyak momen. Iya, sempat pindah-pindah kosan ya tetap aja ada gue di situ. Kayak gitu. Dimanapun kosannya lu, dimanapun Ari berada ada gue. Iya, jujur kayak gitu, sampai kenal Tami juga kan. Ya di situ karena Tami kan juga satu kampus sama Ari juga kan di London School gitu. Di 2005 lah sampai sekarang. Lagu pertama yang lu bikin masih ingat judulnya apa? Yang mana tuh? Yang lagu buat si 420 lah. Oh, kalau 420 mah
hitam putih tuh lagi masa daunnya Ari juga dulu sama istrinya sekarang dulu. Kayak gitu sih akalnya, tapi nggak masuk di band gua Jili. Oh, gitu. Jadi tapi masih di Jili itu. Masih kita masih. Oh itu di- waktu bikin lagu itu pada saat masih si Iya. Jili nama iya, bandnya ya. masih ada. Hmm. Ya, Jili kan dari 2005. Hmm. Terus kita memutuskan vakum 2013. Hmm. Setelah menang Emerald Levante. Terus saya kan ke label-label tuh kan. Iya, iya. Kayak ini, tapi lagu yang gak masuk ke Jili itu udah gua rekam sama Ari, dibantu Robi Oh, 2010 oke. gitu. Ingat banget itu 20 April pokoknya 2010. Oke. Makanya terus saya 420 musik karena waktu itu 420 tongkrongan kita tuh mereka bikin aparel, teman gua tuh si Gilang dapat desain, akhirnya bikin sendiri. Dulu kan anak-anak cuma nerima kayak customan t-shirt anak-anak Oh, dulu iya, kan, iya, tongkrongan iya, pas iya, awal iya. tuh Bikin, ya iya, kan, iya, iya, bikin lah, bikin kasih bener, bikin iya, iya, gas ya ada. udah, pokoknya minimal selusin aja gitu kan. Iya. Ya udah, kayak begitu akhirnya bikin brand sendiri kali ya. Udah mereka bikin brand sendiri, gua Ari sama Ruth sama Robi kita rekaman gitu ceritanya. Jadi makanya bikin apa ya? Udah biar ingat aja udah 420 musik gitu. Tapi 4.20 karena penanggalan kan. Iya. Penanggalan. Oh gitu jadi awalnya. Sekarang kan tiap 20 April ya kita kenang itu sebagai anniversary kita. Oke, ya. Nah terus berarti lu juga mengalami masa-masa nawar-nawarin demo ke label-label ya? Oh iya. Iya. Jelas. Iya Oh, ya? dong. Masa iya kan? Ya kita kan dulu berharap. Pada saat itu masih rame untuk itu ya. Ya berharap banget sama label, jujur iya. Karena memang ya kita anak muda yang enak kayaknya ya, diurusin label dapat duit banyak, terkenal gitu kan. Iya. Ya masih egois lah. Heeh. Pokoknya kayak begitulah. Ya ternyata nggak segampang itu. Kita baru datang, belum juga pergi, Iya. CD kita udah dibuang. Oh ya? Ya kayak gitu-gitu. Kadang-kadang kayak begitu ada. Ya pokoknya kayak gitu, mereka belum dengar apapun udah. Ternyata balik lagi setelah menang Emerald Live Wanted itu, Iya. salah satu ajang gitulah pokoknya. Tapi nggak apa-apa lagi disebutin ya. Ya nggak apa-apa. Ya kita ya kenal-kenal akhirnya kan itu kan under Musika dan Trinity ya. Akhirnya yang kita oke, tahu iya. gitu kan pas zaman gua sama Jili gitu. Ya kita di waiting list. Oh gitu. Iya di waiting list dulu Oh, gitu. ada waiting listnya. Karena waktu itu pas zaman gue yang menang itu The Neno Dan Neno. gitu. Jadi mereka ngurusin The Neno dulu lah bla bla segala macam. Ya udah. Tunggu 3-4 tahun nih makin tua juga nih bre, gue bilang gitu kan sama Ari kan sama anak. Ya gimana ya, ya udahlah bikin aja sendiri gitu kan. Cuman kita mesti survive masing-masing kan ya. Gua drummer gua tuh sama gitaris gua yang satu Binsar namanya. Kita emang demen ngamen karena si Binsar nih gitaris gua, dia ngajar juga kan guru Yamaha gitu kan. Ya gua akhirnya sama drummer gua nih nongkrong di Taman Suropati. Kita ngamen di sana karena ada gitu? teman. Iya. Tahun berapa itu? 2011. Oke. 2011 gitu. Tetap ngamen ya, udah kita mendingan ngamen lagi aja nih kan. Label kayaknya kurang bersahabat nih kita. Oh gitu. Ya tapi alhamdulillah malah lagunya kita yang Arif ciptain itu lagu Jili tuh dipakai akhirnya sama Geisha gitu. Oke. Yang udah dicipta. Iya, diciptakan Arif akhirnya. bilang kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa lah, yang penting lagunya ada jili-jilinya lagu gitu. Walaupun itu lagu Ari gitu kan. Ya udah nggak apa-apa lah. Kan pasti dirombak ulang lah sesuai dengan Iya, sesuai ya, dengan bandnya kan, sesuai dengan yang membawakannya. Ya alhamdulillah senang juga sih maksudnya dengan dengar itu. Sampai akhirnya udah kita emang diam-diam udah bikin 420 itu udah bikin walaupun Jili masih ada gitu. Cuman pas mau kita memutuskan untuk bikin mini album, Ya. teman-teman gue yang lain kayaknya nggak tertarik karena ya ntar orang nonton kita manggung tidur semua, musiknya kan begitu slow semua kan. Oh ya udah, gimana nih? Udah kita jalan aja berdua, ayo jalanin berdua. Gitu jadinya. Iya akhirnya kita bikin mini album gitu kan setengah dulu, terus bingung kan, ini kita mau promoin siapa yang main ya. Akhirnya narik Prim itu dulu drummernya Now, Putra pada mereka kan teman kecil kan, Ijinova namanya. Udah dibantuin sama Prim karena Prim juga dulu beberapa kali Jili manggung luar kota, Prim yang gantiin drummer gue karena drummer gue takut naik pesawat.
Oh gitu, sampai sekarang. Sampai Kayaknya udah enggak sih sekarang. Udah enggak kayaknya. Iya kayak begitu. Akhirnya gua tarik lagi main bass. Rian gua kenal pas gua ngamen di Taman Suropati kayak gitu. Jadi emang anak tongkrongan sebenarnya tongkrongan semuanya banget. ya. Iya emang. Anak-anak yang suka nongkrong tapi juga suka bikin lagu, suka bermusik lah. Iya Itu sih. alhamdulillah. Ya, Ibaratnya. kayak gitu dan punya visi yang sama gitu, misi yang sama, ya udah yang penting ngeband dulu gitu. Itulah, gue panjang banget gue cerita kayak Gak apa-apa, dongeng. jadi enak. Paling enak kalau dengerin orang cerita. Nah, tidur lagi. Ini gue udah gini. Jadi Apalagi hilang ya. pakai di ininya ada lagunya ya. kasih back track. Coba kasih back sound. Back sound. Tapi berarti emang itu konsistensi juga sih. Ya, Iya nggak sih? alhamdulillah. Ya, nggak mencoba konsistensi sih, karena emang kita suka aja. Oh iya benar. Maksudnya Gitu. iya karena suka ya benar. Mm-mm. Jadi Kalau jalan aja gitu. Jadi Iya, jalan terlihatnya aja. seakan-akan konsisten tapi sebenarnya karena suka itulah ya. iya, jadi kalau saatnya kita capek ya kayak penat kayak sekarang nih, ya udah hiatus aja dulu. Ya Iya. benar. Kalau kita ya kesukaan kita main musik nih, bikin musik ya suka gitu. Iya, karena suka ya. Bukan karena tuntutan juga. Bukan karena tuntutan Bener, gitu, bener. enggak. Ya sampai ya maksudnya sampai pada akhirnya bisa manggung kemana-mana sampai luar negeri gitu, Iya. Alhamdulillah. ya kan? Dan ketika main di mana ya? Di Malaysia, Di Malaysia. kayak nyanyi semua gitu. Tuh gimana Gimana, iya. tuh intinya tuh rasanya tuh. Iya. Atmosfernya kan beda ya. Iya gitu Di maksudnya. negara orang nih gitu. Ternyata lagu gua sebesar ini di sini gitu. Iya, kalau gue sih maksudnya jangankan di luar negeri gitu ya. Gue main di tongkrongan aja masih grogi gitu, main di depan teman-teman gue gitu. Oh gitu. Iya. Maksudnya kayak perasaan nervous tuh ada lah gitu kan, takut mengecewakan itu, kayak emang iya suka kayak gue kayak terlalu overthinking deh gue orangnya gitu ya kan. Gue masih sampai sekarang ya grogi gitu kan. Kalau cuman ya makanya akhirnya kayak bisa nggak sih gue manggung nih awalnya gitu kan. Gue manggung gue tetap ngerokok, gue tetap minum buat kayak Ya kalau nggak minum aus sih. iya. Oh biar Iya. nyaman ya maksudnya. Iya, biar kayak Momennya ya. gue Ya pengen buat inilah ya biar pengen kayak gualin tuh kalau gue tiap di panggung gue kayak di tongkrongan aja gitu, karena gue kan Oh iya benar. gue suka gitu, maksudnya Biar menghibur santai teman-teman ya. gue di tongkrongan, ngegitar gitu, gitu nyanyi. Gue pengen bawain vibes itu di setiap gue stage gitu. Iya. Jadi kayak apa ya, kadang-kadang kayak begitu, dan kayak gue sering main salah, gue sering main fals itu nggak bohong, atau tiba-tiba Ari berhentiin main, bentar si Nui nih skip salah nih ini ulang lagi. Itu tuh nggak ada skripnya, kita emang spontan itu. Fortuit itu kalau manggung ya apa yang di atas panggung misalkan terjadi itu ya emang nggak ada skripnya. Mau kayak mati lampu atau listriknya mati waktu itu di mana ya, di daerah iya J Expo gitu kan. Itu nggak ini, emang nggak settingan, tiba-tiba orang nyaut ya emang benar-benar mati listriknya gitu kan. Kita juga nggak tahu, semuanya gelap kayak gitu. Dan terjadi lagi akhirnya waktu kita main di Palembang. Iya. Di salah satu mall. Wah disangkanya, wah ini biar sama kayak Jakarta. Enggak, emang gensetnya meleduk. Biar sama disangka-sangka apa konsep ya. Ya, karena emang bener-bener kayak cuman beda berapa minggu doang apa berapa hari tuh. Ternyata gue pas kita main di Palembang begitu lagi, mati beneran. Pas lagi enak mati gitu. Waduh. Ada-ada aja deh pokoknya. Biar sama kayak Jakarta. Ada aja ya. Ada yang main begitu. Dikirain gimmick ya. Orang lagi ada masalah teknis ya. Teknis dibilang konsep. Lah, gimana sih? Lagi panik ya. Panik lah kita. Masalahnya kan alat juga ya. Iya. Tiba-tiba nyala lagi Iya loh. alat kita dari hidup nyala, hidup Iya. mati nyala lagi. Kan Ampli rusak. tiba-tiba plup gitu kan deg-degan Bahaya loh. banget, deg-degan sekali. Bener loh, tiba-tiba bruk, gelap gulita langsung. Oh ya. Waktu di Palembang sama juga PRJ juga waktu PRJ apa-apa ya kalau nggak salah tuh. Di Pekan Raya Jakarta, udah Jakarta Fair, gelap. Ngeri banget. Nah selain dari mati lampu apa, ada kejadian ini lain nggak sih, unik lain nggak sih pada saat manggung si Yang paling 420? unik ya. Hah? Kalau yang gue inget sih yang kita main di pertama kali di Bengkulu tuh, itu hujan deras, terus ternyata di sana sering gempa kan, kayak begitu. Jadi kita di badai malam itu, di acara salah satu produk gitu. Dan
pihak panitianya juga udah bilang sama produknya, yang punya tempatnya juga sama, udah mas pada pulang aja, udah nggak jadi, ini first major gitu kan, nggak apa-apa gitu, balik ke hotel. Bener-bener itu malam itu tuh bener-bener kayak yang malah anak gue baru lahir waktu itu. Oh iya. 2017. Berarti lu tinggal ya? Enggak. Ya di sono kan gue pikir wah tsunami nih. Aduh, Ya, itu bener-bener ya. wah angin kenceng cuy, badai. Itu di venue-nya. Venue-nya kita pinggir kali. Wah, Pinggir kali, Pinggir pinggir pantai. Wah itu deg-degan. Ciliwung nggak pinggir kali. Pinggir kali banyak Iya, sini. BKT dong rumah gue. Tapi Iya. iya sih, pasti kepikirannya negatif aja tuh di pantai soalnya kan. Kan soalnya diiringi gempa cuy, bukan badai doang, badai angin. Ada gempa tuh kayak gitu. Gimana perasaan lu juga? Bakal di hotel Iya. juga deg-degan juga Iya, sebenarnya. deg-degan juga kayak gitu. Sampai akhirnya ya udah. Gue udah lega tuh. Sehari ngeliat kan keluar. Lah anak-anak itu pada nggak pulang tuh. Maksudnya Kita udah anak-anak mau pulang. itu yang Yang nonton nggak udah pulang. rame, nggak pada pulang mereka sebelum kita pulang. Padahal kan hujan ya. Oh, Dan penonton juga udah bilang pada saat itu, udah Bang Ari, Mas, Bang Nui katanya, Pulang aja gitu. Pulang aja udah ke hotel, kita mau udah biasa kayak begini katanya. Oh kondisi Ya, hujan tuh. enggak. Kok hujan deras cuy, panggung. Itu siang malam. Iya, ke panggung kemana malam. Malam. Itu nggak Malam. pada pulang. Nggak pada pulang. Sebelum kita pulang, akhirnya Gila sih. Ari bilang, "Lu tega lo, lihat anak-anak lo pada bertahan, basa-basa lo. Kita main gimana? Ini lagi diusahain," katanya. Heeh. Ternyata mereka ada genset kecil 3 biji. Sebenarnya nggak kuat sih memang untuk alat Iya, ya iya. kan. Ya udah, gue bilang yang penting kalau bisa oke. Kan teknik kecil gue kan pada semuanya teman-teman pada koordinasi waktu itu kan. Ya udah, nggak harus semuanya hidup. Yang penting-penting aja hidup. Iya. Ya kan kayak gitu. Ya udah akhirnya gimana caranya tim gua berhasil nyalain lah genset tuh 3 biji standby itu kan. Malah bensin lagi bukan solar. Kan boros banget ya. Oh iya. Wah, itu juga yang punya tempatnya juga alhamdulillah keren juga gitu loh. Yang punya acara juga si sponsornya keren juga. Mereka beli tuh berjerigen-jerigen tuh. Oh langsung tuh. Langsung akhirnya di set up semua sama teknisi gua, semua kelistrikannya, jalurnya ulang. Vendor-vendornya juga keren juga. Gak apa-apa mas. Lanjut terus gitu. Kalau rusak ya 420 ini yang terakhir ngerusakin ya. Kan event kita bukan kita yang ngerusakin maksudnya. Iya benar. Karena event keadaannya, itu karena keadaannya. Ya udah akhirnya ya bismillah jangan sampai rusak lah, jangan sampai ada yang rugi lah. Event ya kita juga alat-alat semua kan, gitar kan. Iya benar. Gitar akustik Iya. ya kan. Gue pakai kajon ya kan. Riskan banget lah kena air gitu lah. Sampai akhirnya ya udahlah kita sama anak satu tim, player juga gas. Nah kalau produksi gas kita gas, ya udah. Iya benar, kan yang penting produksi nih. Iya yang itu Aman ya udah nggak? aman. Ya udah bismillah. Tapi jangan lama-lama ya. Oh. Kita main 5 lagu doang. Oh gitu. Tadinya ternyata pas udah akhir main mereka seneng, nyatu tuh semua. Wah hijabers tuh basah semuanya. Kalau Bengkulu. udah hujan lanjut terus tuh ya. Lanjut. Hujannya masih nggak berhenti itu. Kagak berhenti. Oh, jadi Gue main aja sampai jatuh, gue duduk kepleset. Oh Iya. berarti itu sekedengaran aja ya kan hujan ya? Iya. Maksudnya kedengaran. Iya maksudnya belum lu tentu denger gitu dari kan. monitornya gimana tuh ya? Iya makanya nggak Kan akan pasti denger. berisik dong. Monitor kagak ada. Iya makanya pasti. Ke depan aja udah. Bahkan ke depan pun pasti akan kalah sama hujan juga nggak sih? Iya. Iya maksudnya suara hujan Salah. itu kayak Iya. lu kan denger instrumen lain kayak samar-samar juga dong. Iya, Kacau makanya. itu makanya itu yang sampai sekarang gue ingat banget, itu bener-bener apa hal yang paling indah dan termanis yang menurut gue dapetin dari yang dengerin 420 ya. Oke. Itu sih maksudnya. Tim gue juga kayak ngelihat ya, makanya ya gue nggak ragu sama tim gue. Tim gue udah solid kok. Iya. Insya Allah. Bener. Itu yang tadinya awal 5 lagu akhirnya tetap 5 lagu apa Kagak. jadi Full, setlistnya jadi full set. Oh, jadi full set. Iya makanya meledak abis itu. Pas kita main das, pas abis lagu Fana Merah Jambu, dus. Apa Itu tuh? Itu lagu Gensetnya terakhir. meledak. Gensetnya Iya, meledak. meledak. Itu lagu terakhir. Lagu terakhir udah habis. Keren diakhirin dengan Udah ledakan. habis. Terus gitu. Ganti petasan ya biasanya kan petasan tuh. Iya. Iya. Apa tuh? Wah gensetnya meledak katanya. Enggak apa-apa katanya. Udah habis itu udah kita pulang. Wah, gila Bahasa-bahasan bareng pada masa itu. Enggak itu gila sih vendornya. Sampai Iya. ya udah Iya gitu. berani maksudnya ibaratnya kayak Itu kan resikonya juga kan. Dan gue juga maksudnya iya beruntungnya nggak kesetrum gue. Itu. Nggak Iya nyetrum lagi. tuh. Bahasa cuy, bahasa. Iya Basah. lagi. Cuman kanopinya gitu doang. Stage iya pasti biasa berisik doang. banget itu di Iya atas. makanya gue mikirin tuh Suara hujan. angin dan hujan. Iya. Dia semi outdoor. Hmm. Cuman ya kan cuman
gitu doang, kanopi gitu doang ya. Kena hujan angin basah ya. Waktu itu yang main siapa aja selain 420? Apa 420 doang. 420 doang 420 doang. acaranya. 420 doang. Authenticity. Keren. Gila. Itu yang paling gue ingat sampai sekarang. Bukan berarti yang lain gak gue ingat gitu. Cuman itu yang paling berkesan lah berkesan ibaratnya. menurut gue. Iya, Udahlah badai gempa, sih. badai, Terus pinggir pinggir pantai. pantai. Iya ya. deg-degannya kayak apaan sih? Kan pantai Bengkulu dia nggak boleh lo main ini, dia kan langsung palung. Iya tuh. palung, iya. Iya. Jadi Dari sana ya. Jadi gue kayak gini nih, kafe gue nih langsung palung nih ke bawah. Oh iya? gitu. Iya, itu sebelah situ tuh ke bawah tuh. Deh. Kalau gempa goyang kelar sih itu ya. Masuk ke dalam. Selesai tuh. Itu deh. Bless. Gue pikir. Kelar banget. Cuman kata anak-anak pada saat itu ya kita udah biasa mas, gini gempa-gempa begini. Gue pas cek sound gue kabur gue. Udah biasa. Oh, iya? Gua. Pas lagi soundcheck juga gempa. Iya, Gempa juga. Berasa gue sama orang yang punya ini kan gue ngobrol kan, Ari sama anak istirahat. Udah gue ngobrol lah situ, cek sound gue kabur. Udah tenang mas, ini udah biasa emang gempa begini di Bengkulu. Gue nggak tahu deh. Coba teman-teman Bengkulu coba kali ada suaranya itu. Karena ya gempa menurut mereka ya udah biasa terjadi di Bengkulu gitu. Oke. Kayak di Jepang gitu juga Iya, kali ya. kayak di Jepang begitu. Ya kan gue kaget ya. Iya, enggak biasa. Ya lu biasa, gue enggak nih. Iya, Gitu. makanya gue takut lagi. Kita di sini panik banget kan. Itu. Banyak lah cerita-cerita lainnya mah. Banyak banget. Alhamdulillah. Nah, sepanjang karir lu ini ya bermusik gitu dari awal memang mendapatkan support dari keluarga enggak? Iya. Enggak dong. Oh gitu. Tentunya enggak. Gue aja yang emang bandel dan tambeng. Cuman satu pesan gue ke orang tua gue, doain aja. Doain aja. Iya. Doain sama percaya gue nggak aneh-aneh di luar. Oke. Ya. Iya maksudnya kalau ya kita tahu lah maksudnya kayak narkoba kayak begitu-gitu kan. Udahlah oke lah. Ya walaupun iya toh gue masih bisa jaga diri, percayain aja sama gue gitu. Gue tetap ingat itu sih sebenarnya. Walaupun gue bandel di luar gitu kan, orang tua gue nggak tahu, tapi gue ya pegangnya gue nggak, jangan sampai bikin orang tua gue khawatir aja udah intinya gitu. Gue pulang ke rumah utuh gitu, gue berangkat utuh, pulang utuh. Jelas gitu. lah gitu. Sebandel apa sih memang? Nui seorang Nui. Gue nggak bandel. Tadi bilang ya. Bukan, ya kan bandel gue paling cuma minum Alexis ya. Iya. Ya kan orang-orang tahu dah itu. Bandel gue cuma minum. Udah. Nggak percaya sih gue. Baik gue. Nih nggak percaya, gue tuh paling baik di antara teman-teman tongkrongan gue tau. Oke, gue tanya itu. Enggak, kalau dia memang bandel. Mari bandel. Bang Ukin tuh bandel. Gua sama Banggo gua. Gue berdua ya cuma minum aja paling. Nah, kalau tadi belum sih kedekatan lo sama Gorus tuh gimana sih? Awalnya lo bisa sama Gorus nih nempel ya. Dan pada akhirnya memilih jalur yang berbeda. Bertolak belakang gitu ya. Maksudnya? Iya, Gorus death metal. Lu enggak, ya senja. Ya enggak, justru emang udah ya dia udah dengan Andian Gorus ya gue udah dengan W420. Tapi kan gue tahu dia nggak tahu gue. Ya kan udah pasti gitu ya kan. Iya dong. Jadi ada satu momen ada-adaan gue di rumah. Itu emang dia suka metal dari dulu, perempuan tapi suka metal. Gitu kan, pramugari dan segala macam. Ya udah, akhirnya gue taunya dia sering nongkrong sama bang gue aja kayak gitu kan. Enak banget ya lu kayak gini. Udah singkat cerita, ternyata mereka berdua pacaran. Gitu. Diajak lah karena dia juga tahu gue nongkrong di sini, dikenalin lah sama gue. Gue bilang, ajak dong bang gue ke Tamsur. Gue bilang gitu kan. Ya gue sama almarhum istri gue sering nongkrong di sana kan, Tamsur kan, sama anak-anak juga udah. Wah hebat tuh anak-anak Tamsur tuh, teman-teman gue juga tuh. Tuh Bang Gorus maunya main ke Tamsur kayak gitu. Udahlah dari situ dia tahu. Gue di situ gue suguhin. Gue kan nggak tahu minuman dia apa pada saat itu kan. Karena kan sosial media dulu nggak seramai sekarang ya, Instagram kayak gitu-gitu kan. Udah Bang apa minum ya gue ikut aja kata bang gue kan, ikut aja udah kenalan lah. Dia akhirnya tahu, misalnya gue dengerin, gue baru tahu nih, baru kenal lu nih, tanya aja nih cewek gue kata dia gitu.
ya yang ada dan gue itu gue bilang udah kayak adik gue sendiri gitu kan. Rumahnya cuman beda gang doang gitu. Dekat ya sekampung gitu. Udah singkat cerita udah gue minum apa bang katanya. Wah gue juga suka katanya udah apa aja. Akhirnya gue nemuin tongkrongan yang suka. Gue sini anak-anak iya anak-anak Tamsir semuanya suka. Ya udah sekarang ganti Alexis ya. Kayak begitu. Makanya kan ini salah juga nih gue bilang ngomong kayak gitu kan. Sorry ya Alexis. Ini kan gue lagi cerita. Bukan membranding. Ya pokoknya kayak begitu singkat cerita. Kayak begitulah pokoknya gue dikenalin, kita nongkrong bareng mulai dari situ. Tiap gue libur, bang gue libur, kita sering nongkrong di rumah gue. Kadang gue ke kosannya dia, gue sama istri gue almarhum. Dia sama adek dan gue kan. Udah kita sering nongkrong ke tempatnya Banggo kayak begitu. Iya entah kenapa gue bilang itu tadi, kisah gue sama Banggo nih hampir sama kayak kisah gue sama Ari. Kayak gitu. Ya. Jadi karena saling interest, sering nongkrong. Bahkan gue kenal Banggo duluan gitu, akrab sama Banggo duluan sebelum kenal Bang Ukin. Padahal sama-sama timur. Serius. Bang Ukin tuh kenal sama Ari duluan karena satu brand itu ya kan. Iya. Mereka pernah jadi BA lah. Iya. Atau apa bahasa BA ya? Iya BA. Ya kayaknya ya. Iya gue nggak pinter lagi. Ya pokoknya kayak begitulah. Udah singkat cerita lagi, kenal, ketemu, dikasih tahu Bang Ukin nih band skinhead nih, Ten Holes namanya bagus, masa lu nggak tahu? Kayak pernah dengar gue bilang kayak gitu kan. Wah ini band Persija, pikir gue gitu kan. Wah ini mah lagunya dipakai sama anak The Jack nih gue bilang gitu kan. Karena kan di kampungan gue banyak gitu kan The Jack. Iya. Jakarta kan. Iya. Ya udah gue taunya itu aja. Oh abang ya, gue bilang udah. Habis itu dan kita tuh rasa CD lah, sama-sama tanda tangan lah saya itu kan. Gue bilang udah. Mulai dari itu ngobrol-ngobrol ternyata rumahnya di Cipinang. Lah kan gue di Rawadas gue bilang gitu. Oh itu awalnya. Iya gue di rumah gue anak-anak sering nongkrong bang. Oh Cipinang mana, udah akhirnya kontakan. Udah mulai dari situ. Itu 2017 juga tuh, tahun yang sama juga gitu. Pokoknya 2017 tuh kayak tahun yang baik untuk gue sih pribadi gitu. Banyak nyambung silaturahmi, ketemu. Banyak ketemu orang hebat gitu di tahun itu gitu. Ya udah. Akhirnya udah mulai saat itu gue sama almarhum istri gue sering nongkrong di situ kalau gue libur gitu kan. Udah sampai sekarang. Akhirnya saking betahnya gue pindah rumah situ juga ya kan, di belakang RB. Ditempelin Ukinnya. Iya, karena gue bilang pada saat itu bang kayaknya yang punya kontrakan gue waktu itu bilang mau pakai rumahnya. Ya udah gue cari kontrakan, gue pengennya dekat RB. Gimana caranya gue bilang gitu. Gue cari-carilah kayak gitu Bang Ukin. Udah ya jodoh aja alhamdulillah. Yang rumah gue tempatin itu dulunya rumah almarhum abangnya. Gitu. Tapi udah punya orang. Gue yang nempatin. Alhamdulillah ya jodoh juga gitu. Iya gitu. Satu RT. Jadi Pak RT gue gitu. Gitu. Ya cuma semenjak jadi Pak RT jadi kurang rebel. Tapi berarti karena jaga itu tadi kan image. Berarti lu ikut milih juga dong? Enggak. Gua pada situ enggak. Oh enggak. Belum pindah gua. Pindah. Gua belum pindah. Kan gua baru setahun. Setahun. Ini tahun kedua gua di sana gitu. Baru. Jadi warga RT skinhead. RT muklis. Nah, ini yang kayak misalnya kan udah hiatus nih, yang kayak si Ukin, Edo itu jadinya ngurusin apa di si 420-nya? Ya tetap ngurusin 420 semuanya kan, maksudnya kan berhubungan dengan semuanya kan, ada promotor ya kan, ada komunitas segala macam gitu kan. Apalagi kan kalau gue sama Bang Ukin kan gue percaya sebagai personal manager gue pribadi gitu. Makanya gue bilang ya udah, gue jadi pereknya, lu mucikarinya lah bang gitu. Lu jual gue deh apa yang bisa lu jual dari gue, jual gue gitu kan. Karena gue percaya Bang Ukin bisa punya komunikasi yang baik gitu ke klien atau apa. Bang Edo yang ngurusin 420 kita semua gitu. Tetap ada urusan kayak gitu, karena kan walaupun kita hiatus, kita juga
planning kita yang sebelumnya nih insya Allah akan berjalan lagi nanti kalau udah saatnya gitu. Iya. Tetap jaga momennya, ya tetap jaga hubungannya gitu. Oke. Kayak Bang Edo makanya kan banyak kan temennya dia mah kan abang-abang skena banget gitu kan. Terbaik memang. Susah payah juga tuh kalau dulunya awalnya juga ngajak Bang Edo. Oh ya. Untuk yakin ngurusin 420. Oh. Susah Bang. Iya. Alhamdulillah dah rezeki. Iya bener. Timnya jadinya orangnya bener klik gitu lah Klik ibaratnya banget sih, jadinya ya. Iya. Kayak gitu ya, tetap ada yang diurusin sih intinya. Bang Edo tetap ada paling pusing sih justru dia sih. Makanya gue bilang, Bang udah jangan keras-keras kerjanya, udah sakit-sakit mulu, gue bilang udah tua. Karena kebanyakan pikiran gitu, oh ini mau ngapain ya, oh ini harus apa ya. Mikirin soalnya banyak orang di belakang itu kan. Iya, karena manajer yang bagus kan seperti itu ya. Yes, betul. Ya alhamdulillah sih, gue punya sosok 420 itu punya sosok Bang Edo gitu. Gitu. Alhamdulillah. Nah kalau ya kan lu hiatus ini sama si Ustadz Alfi ya. Nah di luar itu apakah lu pengen melakukan sesuatu, bikin project apa gitu? Iya. Dan atau ternyata udah lu lakukan bikin proyek apa? Ada sih, gue kemarin tuh sempat udah bikin sesuatu juga sama Encang, bikin di Tirgoro, sama Boy Tondo basisnya. Sekarang Andra sama Coklat, season playernya sama Morris drummer. Cuma emang belum ada waktunya lagi. Kemarin kita udah sempat beberapa bikin musik tiga lagu lah, ada 3 gitu kan. Cuman belum lanjut lagi karena kesibukan satu dan lain hal gitu. Gue juga sibuk, mereka juga sibuk gitu kan. Ya paling nunggu yang lain aja lah. Nunggu waktu kita sama-sama bareng gitu kan. Morris juga ada proyekan lain gitu kan. Terus Bang Boni juga kemarin ngajakin juga gitu kan. Nah kalau sama si Boni ngajakin bikin apa? Iya band-bandan lah. Dia udah ngasih tahu gua band ini kenceng nih berarti. Nggak terlalu metal banget sih. Nggak terlalu metal dia banget juga, dia juga kayak Bang gue juga udah mulai capek kayaknya gue metal-metalan gitu. Kayaknya gue mau balik lagi, udah kita naik di sana aja kayak gitu. Udah dikasih alternatif tahu. artinya. Alternatif. Oke. Tapi nggak tahu nih, belum diobrolin lagi sih. Gitu. Oh berarti memang selain dengan si Ustadz Alfi ini ada berapa proyek yang pengen dijalanin ya sebenarnya ya? Iya sebenarnya memang. Ya, semoga ya. Iya. Cuman kayak apa ya? Ya mungkin belum kliknya ya, kalau udah klik gue nggak tahu deh. Ya itulah waktu tuh biasanya. Kita nggak tahu waktu. Ya kalau ada uang kita jalan, nggak ada uang kita nggak jalan. Oh enggak. Maksudnya momennya juga kan mempengaruhi. Benar. Ya Bismillah lah. Bismillah ya, semoga aja segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar ya. Amin semuanya ya. Kehidupan pribadi, urusan-urusan sosial dan juga urusan-urusan kerjaan semuanya bisa urusan nongkrongnya juga lanjut terus. Pokoknya segala urusan yang baik-baik, urusan-urusan yang bisa menghasilkan. Amin. Bisa lancar lah. Ya kan gue mah kalau nggak nongkrong nggak hidup. Rezeki gue dari tongkrongan soalnya kan. Benar. Ya karena nongkrong itu membuka ini sebenarnya, membuka jalan. Iya. Membuka link. Kita tahu dari mana soalnya. Iya betul. Itu loh. Di tongkrongan tuh bisa jadi sesuatu lah. Apapun itu. Ya mungkin rezekinya datang dari Alexis kan, nggak tahu. Amin. Bener. Iya benar. Tuh. Lagi ya. Udah gue juga minum deh. Kalian kita menyudahi perjumpaan hari ini. Terima kasih buat Nui. Terima kasih. Sukses dengan segala sesuatu jarinya selalu digunakan. Ya. Sama Bang. Ya ditunggu kembalinya 420 dari tidurnya. Amin. Semoga bisa lebih besar lagi. Gitu Amin. Ya. Kalau kata komunal akan menjadi lebih besar dari slang. Gimana dong? Bingung gak bisa jawab ya gue. Maksud gue ya, kalau perut ini kan apa ya, awalnya gue sama Ari tuh kita kayak dulu tuh masih awal-awal tuh sebelum 420 ada ya, ini obrolan gue berdua juga gitu kan. 420 ada cuman belum jadi 420 sekarang. Kayak yang gue sih pengen loh kita punya band gak perlu sebesar Metallica. Sebesar Slang aja cukup gitu. Sebesar Slang aja cukup, udah achievement. Iya kayak gitu. Terus gue bilang kayak ya udah intinya kalau kita udah main Sondrenalin kita udah keren bro, gue bilang gitu.
alhamdulillah dijawab semua gitu. Itu kan obrolan Iya. obrolan hati gitu. Makanya jangan pernah ngeremehin obrolan kosong teman-teman. Nah, Itu intinya. Intinya itu. Maksudnya jangan pernah berhenti bermimpi sih. Iya, berhayal aja setinggi-tingginya. Iya gitu, karena gratis. Berhayal mimpi itu gratis. Nanti bonusnya terjadi. Iya. Tinggal tanggung sendiri akibatnya. Nah, iya siap nggak siap, Iya. terima gitu. Gitu. Ya. Oke, thank you ya, Nui. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Cheers.